Ngeten iki. Kula niki kudu njuwata sing ngepruk lah. Wis tak ilik-ilik lah cara ngono. Wong-wong sing itu loh, ngutang. Nah, saya ini dulu itu dimintain temen itu ya. Ya sebenarnya nggak temen, wong ngutang ngawuran kok. Nggak punya duit mas. Ini nanti kalau hutangin saya buat modal usaha, salah satu usahanya dia gitu. Ya tak pikir-pikir akhirnya tak kasih karena pas jaluknya pertama itu meyakinkan banget. Wah, akan sukses akan gimana gitu. Lah bareng beberapa tahun ini, beberapa tahun malah nggak ngilang totalnya. Tak tak tagih dulu nyaut terus lama-lama menghilang, malah sekarang itu menghilang sak kontaknya saya diblokir. Wah, itu gimana tuh hukumnya? Muangkel tenan asline. Wong nek njaluk penak tagihane angel, malah pembelaan diri aneh-aneh gitu. Tentang hutang Mas Dimas ya. Tentang hutang itu harus dilihat dari dua sisi. Jadi hadis dan ayatnya itu harus sesuai. Sesuai artinya siapa yang pegang ayat dan hadis ini. Misalkan begini, orang yang hutang itu harus punya pijakan hadis nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi. Jadi jiwa seorang mukmin itu digantungkan terhadap hutangnya. Hatta yuqda anhu. Sehingga hutang itu disaur, dibayar. Contoh misalkan begini, ada seorang mukmin yang mati syahid. Pahalanya syahid. Memang dia mujahid, memang dia berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Kemudian orangnya mati, tapi hutangnya banyak. Maka syahidnya ini ditunda, tetap catatannya ada sampai hutangnya itu dibayar. Apalagi ustadz, apalagi kiai, apalagi orang biasa. Orang mati syahid saja, syahidnya itu loh ditangguhkan sampai dia bisa bayar hutang. Makanya Rasulullah itu tidak mau mensolatkan, tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Itu orang yang punya hutang harus punya patokan ini. Seberapapun banyak amal ibadahmu, tapi kalau punya hutang nggak bayar, maka kamu ditangguhkan. Amalnya ditangguhkan. Seperti orang kan kalau mau ingin keluar negeri harus punya visa, harus punya paspor. Begitu juga kita bisa masuk surga. Itu kalau satu dapatnya rahmatnya Allah dan hutangnya terbayar. Ini bagi yang hutang. Tapi bagaimana posisi Mas Dimas? Mas Dimas itu orang kaya yang bisa menghutangi. Itu ayatnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau Mas Dimas punya uang banyak, ya sudah ditangguhkan sampai dia mampu bayar. Lah ayo toh Mas Dimas. Kadang-kadang justru Mas Dimas yang zalim. Kok bisa? Lah ayo neng rekening Mas Dimas ono 200 juta, utang 2 juta kok mbok pikir sampai mawak-mawak ngono. Jadi sampean kalau posisi sebagai penghutang itu jangan menggunakan hadis nafsul mukmini mu'alaqatun bidaini, bahwa orang yang punya hutang itu jiwanya digantungkan dengan hutangnya, itu jangan dipakai. Itu yang pakai orang yang hutang. Kalau yang menghutangi itu pakainya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Lah yo wong ning rekening lu ono 200 juta. Wong menghutangi uang 2 juta kok polai gak karu-karuan. Iku justru kadang-kadang Gusti Allah gak rido karo sampean. Lah ya to Mas, wong 200 juta ning rekening, lha apa to sing 2 juta? Mbok ibrokno, bisa disuruh tempo, kalau enggak tempo ya suruh bayar separuh, kalau enggak suruh bayar separuh ya diibrokkan, dibebaskan saja. Jadi dua hadis atau satu hadis satu ayat ini harus sesuai. Lah sekarang kalau yang pegang beda Mas. Yang menghutangi pakainya hadis nafsul mukmini mu'alaqatun bidainihi hatta yuqda anhu misalnya. Pokoknya hutang harus dibayar. Lah wong dhek iku duwe miliaran ning rekening lho. Masa hutang 50 juta polai gak kaprane nagih sampai mati-matian, akhirnya jadi orang sombong. Justru kadang Allah tidak ridho kan. Makanya kalau kamu sebagai yang menghutangi ayatnya, kalau kamu punya kelebihan ya kamu harus fanadhiratun la maisarah. Tunggu sampai dia itu bisa bayar yang lunak. Kalau kita sebagai orang yang hutang, hadisnya yaitu, waduh nanti amal saya tidak diterima sampai hutang saya lunas. Paham Mas Mas ya? Wah. Oh. Ya. Kita mengikhlaskan orang yang kita ikhlaskan itu hukumnya gimana? Udah nggak wajib bayar hutang. Orang yang diikhlas. Jadi begini. Ikhlasan itu harus ketemu, Mas. Kalau tidak ketemu, nanti ikhlasnya di surga, di akhirat itu tambah ribet. Nah itu biasanya ngilang ya. Lah, nggak boleh ngilang.
Mengikhlaskan misalnya Mas Taufik punya hutang sama saya, ya tak surati atau tak temui. Ya sudah, bisanya kapan? Kalau bayar penuh, berapa bulan lagi, aduh nggak bisa penuh, ya sudah bayar separuh saja tak ikhlaskan. Atau sudah nggak mampu sama, ya sudah tak ikhlaskan, nggak apa-apa, wong di rekening saya masih banyak. Nggak apa-apa, harus ketemu, harus ridho birido. Tapi kalau saya sendiri sama ngutangi orang, terus saya terus gak dibayar, terus tak ikhlaskan, tapi nggak ngomong sama itu. Ngomong sama yang Itu nanti urusannya di akhirat, tambah ngeribeti kita. Ya sudah diselesaikan di dunia, sebelum nanti urusannya di akhirat. Pokoknya urusan akhirat itu pasti lebih sulit. Bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih sulit. Itu ya itu urusan pangeran kan. Sudah Mas ya?